Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, kembali satu hal yang super yang bakal JMSI hadirkan. Beliau adalah Haryanto, Kepala Tiu Gunung Menanti, Kecamatan Tupi Jajar. Seperti apa yang akan kita bicarakan hari ini? Langsung saja kita kulik pelan-pelan. Si merah dari Gunung Menanti. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Luar biasa, keren ya. Pak Har, kita ngobrol dulu tentang Gunung Menanti. Ya, sudah tidak kerasa berapa tahun sudah kita menjabat Kepala Tiu? Sudah 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Boleh berbagi pengalaman dulu lah. Kira-kira selama 4 tahun itu apa yang paling berat dalam rangka berjuang memajukan Gunung Menanti ini? Kalau selama 4 tahun ini, kalau bisa dikatakan berat-berat, enggak ya juga enggak berat, cuman tergantung bagaimana kita niat ikhlas kita untuk memajukan kampung. Betul. Di sini di Gunung Menanti ini mayoritas petani. Menjadi yang kita fokuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Jadi kenapa? Pasti punya alasan dong selain bahwa kita mayoritas adalah masyarakat petani gitu. Terus kemudian programnya adalah terfokus bagaimana membangun jalan usaha tani. Emang sebelumnya masih banyak atau masih ada yang belum sampai badan jalan tuh belum kebuka dan lain sebagainya? Memang sebelumnya memang jalan itu belum kebuka. Nah, jadi selama ini dari awal sampai dengan detik ini bagaimana upaya kita untuk membuka jalan-jalan usaha tani, baik itu yang belum ada jalannya kita buatkan jalan, ataupun jalan yang dulu memang sudah ada tetapi buntu gitu, kita perbaiki. Nah, sampai dengan hari ini dampak positif dari setelah dibukanya bahu jalan ini seperti apa roda perekonomian masyarakat? Setelah dibuka jalan yang kita bahas hari ini, jalan usaha tani, masyarakat itu senang dan lancar lah dalam mengeluarkan hasil buminya. Hasil bumi. Jadi yang tadinya tidak bisa keluar harus tambah biaya. Iya, tambah biaya. Apa bahasanya dilansir ya? Dilansir. Kan kasihan, udah harga kasih stabil, tambah ongkos lagi. Oke, itu kan secara ekonomi. Dan memang kalau saya melihatnya beberapa tahun saya datang ke Gunung Menanti dan kemudian sekarang sampai sini lagi, banyak perubahan lah secara bangunan masyarakat apa dan sebagainya. Nah, tapi yang paling menggembirakan ketika Pak Har menjabat sebagai Kepala Tiu, sebagai ukuran keberhasilan secara program-program yang jenengan sudah jalankan di Gunung Menanti. Apa aja yang sudah jenengan anggap bahwa ini sudah selesai, sudah kegarap, tinggal bangun lagi, apalagi nih infrastruktur jalan tani sudah selesai, tinggal onderak lagi. Terus apa lagi yang belum dicapai? Masih seputaran jalan usaha tani. Memang untuk jalan usaha tani yang sudah kita perbaiki dan kita tembuskan, mana yang buntu atau yang belum, ini kurang lebih yang sudah kami garap itu di atas 10-an kilo. 10-an kilo lebih, Pak. 10-an kilo lebih. Namun di sini masih ada kendala yang berkaitan dengan jalan usaha tani yang kita bahas ini. Itu kan belum kita onderlak. Iya, belum pengerasan. Jadi kalau mengandalkan dana desa, kayaknya belum bisa untuk mengcover. Artinya kalaupun misalnya bisa kita danai itu, otomatis kegiatan yang lebih vital belum bisa kita laksanakan. Dalam hal itu upayanya, kalau kan tadi saya lewat, ini ada ekspator yang lagi bekerja dan lain sebagainya, saya lihat, wah ini luar biasa nih, apa ceritanya nih? Untuk terobosan lainnya selain daripada ke pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, di sini kan untuk kampung ataupun Tiu Gunung Menanti ini kan kebetulan berbatasan dengan perusahaan. Artinya kita membangun komunikasi dengan perusahaan untuk
membantu untuk mesejahterakan masyarakat. Nah, itu ekskavator tadi dari perusahaan. Itu pinjam aja atau sewa atau seperti apa? Atau memang sebelumnya sudah ada kerjasama antara Tiyuh Gunung Menanti melalui Pak Har sebagai volunteer atau seperti apa? Itu kalau sistem kami dengan perusahaan itu sistemnya surat permohonan masuk, kemudian baru diakomodir dari perusahaan. Jadi itu sebagai bentuk bahwa tekad kita untuk membangun Gunung Menanti, bahwa ketika kita memang punya keterbatasan atau memang kita betul-betul sadar ya, sadar kalau memang anggaran pemerintah ini ya nggak akan bisa maksimal total untuk kebutuhan masyarakat. Ya karena banyak sih yang diurus. Banyak yang diurus ya. Nah, oke. Secara otomatis karena daerah kita ini adalah salah satu daerah yang memang agraris banget, hampir mayoritas 90% lah petani kita nih ya. Sebagian adalah tenaga kerja di dua perusahaan. Kita. Kemudian terkait dengan program pemerintah ini, pasca COVID, inflasi, stunting dan lain sebagainya, kemudian PJ Bupati Bapak itu menggelontorkan kegiatan yang di backup sama dana desa untuk 3K1W. Nah, di Gunung Menanti sendiri seperti apa, Pak Har? Yang 3K1W di sini yang kita kelola, yang kita salurkan sesuai dengan kebutuhan. Selain daripada kebun, ternak, kemudian kolam, kami juga membangun jembatan yang arahnya ke usaha tani. Jadi masih ada jalan yang terputus karena belum ada jembatannya. Iya, jembatannya ada, cuman terputus jembatan itu. Nah, itu lagi kita bangun selain 3K1W yang lagi berusaha kita merayap untuk mendongkraknya. Ada hubungannya jembatan yang kita bangun dengan sentral perekonomian masyarakat? Apa? Ada hubungannya, ada efek positif yang luar biasa dari jembatan yang kita bangun? Ya pastinya ada, karena memang selama ini dengan kendalanya jembatan tersebut, yaitu keluhan petani itu untuk mengeluarkan hasil itu ya sangat sulit. Kadang ngelangsir itu sampai berkilo, Pak. Luar biasa. Berkilo, ya sehingga ya kalau kendaraan sih nggak mau rugi ya, biasanya kan. Nambah budget yang punya lahan, yang punya kebun. Tapi gini, hal yang paling membanggakan dengan jenengan sebagai kepala Tiyuh setelah bersosialisasi dengan masyarakat, berbuat untuk masyarakat, yang paling jenengan bangga dengan masyarakat Gunung Menanti? Yang sangat saya banggakan di masyarakat Gunung Menanti ini suasana kebersamaan. Gotong royongnya tinggi, suasana kekeluargaannya, artinya selalu bersama-sama dalam hal yang positif gitu ya. Kalau dari sisi keamanan wilayah kita? Kalau untuk sisi keamanan bisa dikatakan 99% itu. Alhamdulillah. Enggak kayak dulu ya, kan kita dengar dulu sebelum periode jenengan itu orang mau main ke sini itu kan kayaknya jauh lewat beberapa hutan kan gitu. Ya. Sekarang udah imit itu kayaknya sudah hilang semenjak Pak Har jadi. Ya itu mungkin secara kebetulan pada saat kita ini ya suasana ya sudah mulai ini jadi kompak. Yang pasti mungkin lama-kelamaan itu kan masyarakat itu kan berpikir bukan karena Pak Haryanto yang jadi kepala, bukan. Mungkin secara kebersamaan itu ya. Secara kebetulan. Jadi memang masyarakat itu ternyata menanti lah seorang pemimpin ini yang memang betul-betul bisa menggerakkan secara keseluruhan sehingga masyarakat itu betul-betul merasa memiliki Tiyuhnya. Nah, kemudian harapan ke depan dengan keterbatasan yang saat ini sedang kita miliki, dengan upaya keras yang sedang kita kerjakan ini, kira-kira harapan ke depan seperti apa, Pak Har? Harapan ke depannya kepada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bagaimana kita bekerja sama untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat yang berkaitan dengan jalan usaha tani. Ya sebenarnya sekarang ya agak lumayan lancar, cuman terkendala manakala ada hujan karena masih tanah itu masih terkendala. Di situ ya. Ya mudah-mudahan lah
Artinya mudah-mudahan kita terus bersinergi supaya bisa berkolaborasi, kata Bu BC kan. Sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan masyarakat itu bisa kita minimalisir. Kemudian gini, sebelum kita tutup perjumpaan kita, karena saya berharap dengan Pak Hari ini bukan ngobrol yang terakhir, tapi ini adalah pertama kita. Selebihnya kita akan bahas banyak hal nanti ke depan. Yang penting jenengan tidak sibuk, ada waktu untuk kami JMSI tentu ya. Siap. Saya tadi sempat melihat di bangunan yang sebelah sana, dekat lapangan, itu saya lihat banyak pohon pinang dan lain sebagainya. Apa itu? Boleh diceritakan sedikit? Untuk pohon pinang itu adalah kegiatan daripada anak-anak Karang Taruna. Luar biasa. Jadi itu kegiatannya anak-anak Karang Taruna yang secara modalnya dibantu sama dari desa, pemerintah desa. Artinya Karang Tarunanya bagus di sini. Iya. Oke. Berarti ketika ke depan harapan jenengan selain usaha tani, selain Karang Taruna, ada enggak yang menjadi impian jenengan untuk kita wujudkan di Gunung Menanti? Untuk di Gunung Menanti, harapan saya di Gunung Menanti selain daripada pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan desa, ada suatu harapan saya bagaimana kondisi di Tioh Gunung Menanti ini lebih maju dalam suasana yang sifatnya positif. Salah satu contoh di sini di Gunung Menanti sudah ada calon pesantren. Calon pesantren ada. Artinya bagaimana harapan kami bagaimana supaya pesantren itu bisa terbangun. Amin. Jadi kalau pesantren ini terbangun, secara akademik masyarakat sudah difasilitasi oleh pemerintah, secara psikologi dan keagamaannya, religiusnya, karena teman jenengan ada religiusnya kalau saya. Artinya kalau suasana agama itu sudah mencair, insya Allah suasana akan adem, damai, aman. Karena dari kesemuanya itu kan karena mungkin dilandasi rasa kurangnya pendekatan sama yang kuasa. Alhamdulillah, luar biasa lagi. Semuanya harus didasari dengan bagaimana kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kecintaan kita sebagai wujud sebagian daripada iman kita membangun Tioh Gunung Menanti. Terima kasih Pak Har, luar biasa, semangat sekali. Dan untuk orang-orang hebat di Gunung Menanti yang sudah berkarya, mari kita beri dulu salam. Tuh Bapak. Take it up.